Halo semuanya, kita akan melanjutkan membuat tutorial master stok barang. Jadi stok barang di sini ingat ya, klik master, pilih stok. Nah, di sini kita scan barangnya. Oke, jadi kita akan melakukan beberapa perubahan di master stok barang. Oke, jadi gini. Di sini kita akan mencoba setting untuk quantity bertingkat. Misalkan orang beli 3.000, beli 6 atau beli 12 menjadi berapa. Jadi settingnya kayak gini. Quantity 1, quantity 2-nya adalah 6, quantity 3-nya adalah 12. Anggap seperti itu, tekan enter. Enter. Jadi kolom jualnya kedua itu kita isi misalkan 2.800. Enter. Kemudian quantity 3-nya itu kita isi 2.600. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang belanja di atas 12 nanti kenanya 2.600 kayak gitu. Nah, kalau misalkan item barang ini dia berlaku harga member, nanti klik harga member. Harga membernya misalkan adalah 2.700 kayak gitu. Ini harga membernya harus ketiga-tiganya diisi. Walaupun sama juga nggak masalah. Misalkan untuk member goldnya 3.000 atau misalkan 3.500, ini nggak masalah. Misalkan untuk harga customer tertentu gitu, kita jual harganya 3.500, bisa saja seperti ini. Nah, kalau misalkan harga membernya ini berlaku pada periode tertentu, bisa disetting di sini dari tanggal hari ini sampai dengan misalkan akhir bulan gitu, sampai dengan 31 harganya misalkan 2.500, seperti itu. Bisa-bisa saja, dan ini berlaku sampai misalkan hanya boleh maksimal belanjanya 6. Jadi nanti begitu 6 member belanja, nanti kena harganya 2.500 dan dia maksimal hanya 6 aja, nanti ketemu harga 2.500 kayak gitu. Seperti itu. Misalkan ini jarang sih, tapi ketentuannya kayak gini. Ini misalkan tidak ada harga membernya, misalkan 2.700 lah. Ini balik lagi 3.500. Nah, seperti itu. Kemudian settingan berikutnya di master stoknya, apakah item ini berlaku poin member? Kalau iya berlaku, tinggal dicontreng di sini. Seperti itu. Nah, balik lagi ke quantity bertingkat, satuan bertingkat, pieces atau dus. Nah, di sini kita bisa isi satuan yang lainnya kalau misalkan ada gitu. Nah, kita misalkan khususkan untuk harga dus untuk member tertentu gitu. Kita bisa akalin kayak gini, misalkan satuannya dus 1 kayak gitu. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Enter kodenya min, kuantitinya tetap 24. Enter enter enter. Harganya itu misalkan 48.000. Enter 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 enter. Data mau disimpan, yes gitu. Jadi di sini tidak hanya satu aja, jadi berapa jenis satuan pun bisa ditambahkan di sini. Misalkan kayak rokok itu kan di sini satuannya pieces, bisa nanti satuannya bundlingnya itu di sini satuan bundling namanya atau satuan bertingkat. Bisa slop, bisa uh, bal, bisa dus kayak gitu. Jadi nanti bisa ditambahin di sini satuannya slop sesuai dengan quantity isinya ya. Slop isinya 10, kemudian bal isinya 100 gitu, misalkan dus isinya berapa kayak gitu. Jadi bisa ditambahin di sini. Nah, kemudian yang bisa disetting lagi di master stock barang adalah di sini di get free. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita bisa setting setiap pembelian misalkan 4 pieces aqua ini selama periode dari hari ini sampai dengan akhir bulan akan mendapatkan mie sedap kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan
item mie sedap tertentu itu dijadikan hadiah dan biar langsung dia memotong stoknya, nanti masukkan kode mie sedapnya di sini yang stoknya kepotong jadi hadiah gitu. Apakah berlaku kelipatan? Kalau iya, contreng. Nah, seperti ini. Potong stok kode item. Jadi begitu aqua tangguhnya ini yang 600 milinya itu laku 4, nanti stoknya untuk kode ini langsung kepotong satu dia. Kalau dia laku 8 langsung kepotong 2. Tapi dalam satu struk belanja kayak gitu. Kalau beda-beda struk belanja nggak berlaku dia. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang bundling. Kemudian best buy. Best buy ini adalah semacam diskon ya. Settingannya kayak gini. Jadi dari hari ini sampai dengan bulan depan gitu, misalkan akhir bulan depan, ini harga aqua tanggungnya itu adalah 2.700 atau 2.800 kayak gitu. Jadi kalau orang umum yang belanja langsung kena harga ini gitu. Tapi kalau member belanja kena harga ini. Atau misalkan kalau harganya ini menjadi 2.600. Nah, jadi nanti begitu member belanja pun nanti ketemu harga ini 2.600 karena dia nyari harga terendah termurah gitu. Ini kalau hubungannya ke harga, kalau misalkan diskon bisa klik di sini gitu. Jadi selama periode ini barang ini otomatis ke diskon 10% kayak gitu. Bisa juga. Apakah hanya berlaku member? Bisa dicontreng di sini. Kalau berlaku umum tidak perlu dicontreng. Tapi untuk barang-barang supermarket kebanyakan langsung di harga ya. Misalkan ini 2.600 seperti itu. Kalau mau lebih beda lagi, misalkan selama 1 bulan, tapi dia hanya berlaku pada hari Senin sampai dengan Rabu gitu. Nah, ini hari-hari yang lainnya, kecuali Senin sampai dengan Rabu itu hilangin contrengnya kayak gitu. Tinggal tekan simpan. Seperti ini. Oke. Dan untuk menyimpan semua pekerjaan di sini, ini kita tekan simpan yang di atas. Jadi semua settingan di sini dan di settingan di sini akan kesimpan semuanya gitu. Bukan di sini aja. Jadi yang disimpan di sini itu untuk settingan yang ada di sini aja di bagian ini. Jadi untuk menyimpan semua kerjaan kita ini, kita klik simpan yang di atas. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat eh, perubahannya misalkan, oke, kita coba scan di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini dia. Ada 3 satuan. Ada pieces, dus 1 dan juga dus. Nanti tinggal dipilih aja nanti yang mana mau dipakai. Begitu dus ini dipilih, maka stoknya akan langsung berkurang dia sebanyak 24. Kita scan lagi. Misalkan ini dia belinya adalah 6. Sorry. Dia 6. Jadi harganya langsung ketemu harga 2.800 seperti itu. Kalau dia member, tekan F3 misalkan. Nah, dia langsung berubah ini menjadi 2.700 kayak gitu. Tadi kan harga 6-nya itu 2.800, tapi begitu dia member, dia ketemunya harganya ini kayak gitu. Seperti itu perubahannya. Kalau misalkan kaitannya dengan Best Buy juga akan nanti berlaku dia. Seperti itu nanti coba kita cek ulang. Nah, Best Buy-nya dari tanggal ini sampai tanggal ini hanya berlaku di hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Kalau misalkan kebetulan hari ini hari Sabtu, jadi makanya dia nggak kena promonya. Kalau misalkan hari ini hari Selasa, dia pasti harganya menjadi 2.600 seperti itu. Selebihnya untuk di
master stok seperti itu. Nah, untuk di minimum dan maksimum, minimum maksimum stoknya ini sebenarnya bisa diisi manual, tapi minimum maksimum ini juga bisa kita proses secara otomatis gitu. Makanya pada waktu kita bikin master supplier kan ada TOP, TOD, lead time itu. Nanti ini berpengaruh dia ke sana. Karena minimum maksimum stok barang ini kita bisa proses otomatis di laporan stok, kemudian proses min-max. Proses min-max ini nanti akan membuat minimum maksimum stok yang harus ada di toko secara otomatis. Jadi akan dicontohkan misalkan kita menggunakan data selama 3 bulan penjualan gitu. Selama 3 bulan penjualan nanti akan dicari rata-rata barangnya itu kejual per harinya itu berapa gitu. Jadi kalau TOD-nya misalkan 14 hari akan dibuatkan minimum stok selama 14 hari itu harus ada berapa. Seperti itu. Kemudian maksimum stoknya itu bisa ditambahkan 100% dari minimum stok seperti itu. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk pembuatan PO. PO purchase order menggunakan PO min-max. Misalkan contohnya seperti ini ya, Nugraha Agung Alami kita proses PO. Nah, nanti dibuatkan PO otomatis berdasarkan minimum maksimum stok yang ada di toko. Jadi dibandingkan minimum maksimum stoknya dan stok real sisa yang ada saat ini gitu. Jadi akan dibuatkan orderan oleh program kayak gitu. Seperti ini akan dibuatkan orderan oleh program, tapi ini minimal untuk membantu kita mengetahui item-item barang apa yang harus kita order gitu. Jadi nggak sembarangan kita order, tapi orderan ini masih tetap kita bisa rubah seperti itu. Nah, jadi untuk di master stoknya umumnya bagian itu yang perlu kita setting. Dan kalau sudah master stoknya ini udah keisi lengkap semuanya, jadi sebenarnya kita sudah siap untuk proses kasir dan proses operasional udah bisa berjalan seperti biasanya seperti itu. Jadi kasir udah bisa karena kan untuk harga jualnya juga sudah keisi. Oke, sekian dari saya untuk proses stok barangnya, dan kita lanjutkan untuk pembuatan tutorial berikutnya. Terima kasih.